Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke? Mimin gak mau banyak omong di awal, Mimin cuma mau bilang kalau film kita kali ini adalah film nostalgia. Jadi siapkan posisi terbaik kalian dan langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan anak-anak di panti asuhan yang sedang bermain. Permainan mereka berakhir ketika Suster Mary menyuruh untuk masuk ke rumah. Wait a second, sis. You gotta hear us out. Shut up! No, you can't. Now get inside. Come on. Enough of the singing. Di sisi lain, terdapat mobil yang melaju kencang menuju panti asuhan lalu melempar sebuah tas. Suster Mary dengan penasaran membuka kancing tas tersebut lalu keluarlah satu tangan yang membuatnya terbanting ke belakang. Suster yang mendengar suara teriakan Suster Mary keluar untuk memeriksa keadaan. Lalu terkejutlah dirinya karena menemukan 3 anak bayi menggemaskan. Suster lainnya kemudian datang dan mereka memutuskan untuk merawat ketiga bayi tersebut. Scene berpindah pada 10 tahun kemudian. Terlihat para suster yang sedang berkumpul untuk membagi tugas mengasuh anak-anak. Di antara mereka semua menolak untuk merawat 3 anak kembar yang bernama Mo, Larry, dan juga Curly. Di sisi lain, ketiga anak kembar itu sedang bereksperimen pada Suster Mary. Tiba-tiba pintu diketuk lalu mereka pun membalikan meja sehingga tubuh Suster Mary tertutupi dengan sempurna. Suster yang datang melihat Mo, Larry, dan Curly sedang bermain musik. Ia menyuruh mereka untuk makan siang. Scene berpindah di ruang makan. Seorang suster melapor pada suster kepala bahwa akan datang orang tua yang ingin mengadopsi anak. Suster itu menyarankan agar memberikan orang tua itu Mo, Larry, dan juga Curly. Tapi suster kepala menolak sarannya. Datanglah Suster Mary sambil membawa koper dan ia berkata bahwa akan pindah dari panti asuhan karena menginginkan tempat kerja yang lebih aman. Keberadaan Mo, Larry, dan Curly membuat nyawanya terancam. Keluhan dari Suster Mary membuat suster kepala berpikir 2 kali. Ia pun memutuskan untuk menyetujui saran memberikan Mo, Curly, dan juga Larry pada orang tua yang datang nanti. Scene pun berpindah pada kedua orang tua angkat bernama Tuan dan Nyonya Harter. Mo, Curly, dan juga Larry datang dan bersiap untuk dipilih menjadi anak asuh. Tiba-tiba seorang anak kecil muncul dengan tampang yang menggemaskan. Ia bernama Teddy. Teddy juga ikut berbaris dan siap untuk dipilih menjadi anak asuh. Tuan dan Nyonya Harter tampak berunding untuk memilih satu di antara 4 anak tersebut. Dan pilihan mereka jatuh pada Mo. Mo pun bahagia lalu berpelukan dengan orang tua barunya. Namun ia terpaksa berpisah dengan Larry dan juga Curly. Scene berpindah pada Mo yang berada di perjalanan menuju rumah baru. Tuan Harter berkata bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Mo, maka ia bebas meminta hadiah apapun. Mo bingung ingin meminta apa. Ia kemudian membisikkan sesuatu pada Nyonya Harter. Mo ternyata meminta agar Tuan Harter juga mengadopsi Larry dan juga Curly. Ia berjanji bahwa kedua temannya itu tidak akan menjadi benalu. Namun Tuan Harter berkata bahwa 3 orang anak itu terlalu banyak baginya. Maka ia pun memutuskan untuk mengembalikan Mo ke panti asuhan dan memilih Teddy sebagai anak adopsi. Di sisi lain, Mo merasa menyesal. Kemudian datanglah Curly dan Larry yang bertanya mengapa Mo kembali. Mo pun berbohong dengan berkata bahwa orang tua angkatnya itu adalah orang yang jahat. 25 tahun kemudian, scene berpindah menampilkan para suster yang protes karena lonceng gereja belum juga diperbaiki oleh Mo, Curly, dan juga Larry. Suster kepala kemudian mendatangi ketiga pria itu yang tinggal di gudang. Ia menemukan Mo, Curly, dan Larry sedang tertidur pulas. Lalu ia mematahkan kaki ranjang sehingga mereka pun terbangun.
Suster kepala memarahi mereka bertiga dan menyuruh mereka untuk segera bekerja memperbaiki lonceng gereja. Scene berpindah pada Suster Rosemary yang membukakan pintu untuk Pendeta Radcliffe. Sedangkan di sisi lain, anak panti asuhan bernama Pes memberi makanan untuk Merv yang sedang sakit. Pes ingin Merv cepat sembuh karena ia butuh teman untuk menggantikan saudara kandungnya yang telah diadopsi. Scene berpindah pada Pendeta Radcliffe yang memberi kabar bahwa panti asuhan akan segera dilelang karena mereka kekurangan uang. Sedangkan di sisi lain, Larry menaiki tangga sambil membawa alat pemotong kayu. Untuk memudahkannya naik tangga, ia pun mengikat alat tersebut sehingga tanpa sengaja membelah dua tangga tersebut. Sesampainya di atap, Mo memarahi Larry karena bekerja dengan lambat. Ia menggoreskan alat pemotong kayu ke kepala Larry, namun alat tersebut rusak karena kepala Larry terlalu keras. Mo kemudian menggunakan palu untuk memukul Larry, namun lagi-lagi palu itu malah terbanting masuk ke ember yang ada di bawah. Bertepatan dengan itu juga, Suster Mary datang untuk memberitahukan kabar bahwa panti asuhan akan dilelang. Namun ia mendapati kondisi tangga yang sudah terbelah dua. Di sisi lain, Curly tanpa sengaja melepas tali yang mengikat lonceng yang menyebabkan lonceng tersebut terlepas dari tempatnya lalu jatuh menimpa Suster Mary. Karena panik, Mo dan Curly turun tanpa memperhatikan bahwa tangga telah rusak. Mereka pun jatuh menimpa Suster Mary. Sedangkan Larry kini terjebak di atas tangga lalu Mo dan Curly segera memindahkan Suster Mary. Namun usaha mereka menyebabkan kepala Suster Mary terbentur. Tak berhenti sampai di situ, Curly memperparah keadaan dengan melempar air di ember beserta dengan kepala palu. Ketiga pria tersebut kemudian pergi untuk mencari bantuan. Karena terlalu panik, mereka tak sadar bahwa telah menabrak tangga yang dinaiki oleh Pendeta Radcliffe. Pendeta Radcliffe jatuh menimpa para suster. Mo, Curly, dan Larry kemudian membantu suster-suster itu lalu memukul Pendeta Radcliffe karena mengira bahwa ia telah melakukan hal yang jahat. Suster kepala menghentikan perkelahian tersebut. Ia kemudian memanggil seluruh penghuni panti untuk mengumumkan bahwa panti asuhan akan ditutup akhir bulan. Para biarawati akan dipindahkan ke keuskupan, sedangkan anak-anak akan diserahkan pada orang tua adopsi. Di sisi lain, Merv yang mendengar pengumuman tersebut dengan lantang menolak. Ia tak ingin meninggalkan panti dan memilih tetap bersama dengan teman-temannya. Mo, Curly, dan Larry bertanya berapa uang yang harus dibayar agar panti tidak jadi ditutup. Pendeta Radcliffe menjawab bahwa mereka harus membayar sebesar $830.000 dan uang tersebut harus terkumpul dalam tenggat waktu 30 hari lagi. Dengan penuh percaya diri, Mo, Curly, dan Larry yakin bahwa mereka pasti bisa berhasil mendapatkan uang tersebut. Mereka kemudian berkemas untuk pergi ke kota. Kepergian mereka bertiga mendapat dukungan dari para suster dan anak-anak penghuni panti. Kesialan tiba-tiba menimpa mereka. Sepeda yang mereka gunakan tanpa sengaja terseret oleh sebuah mobil. Scene berpindah pada sepasang kekasih bernama Meg dan juga Lydia. Meg merupakan selingkuhan Lydia dan mereka berencana untuk membunuh suami Lydia melalui perantara yang akan mereka jadikan kambing hitam. Suara gaduh yang berasal dari luar mencuri perhatian mereka. Dari atas balkon tampaklah Mo, Curly, dan Larry yang memegang papan bertuliskan bahwa mereka bersedia melakukan pekerjaan apa saja asalkan menerima bayaran yang sesuai. Lydia pun tertarik untuk menggunakan jasa mereka bertiga. Secara langsung Lydia menyampaikan rencananya yaitu membunuh sang suami. Kemudian keluarlah Meg dari mobil. Mo, Curly, dan Larry menerima tawaran Lydia. Mereka langsung mengajar Meg karena mengira Meg adalah suami Lydia yang harus mereka bunuh. Meg terbanting karena tertabrak mobil. Mo, Curly, dan Larry pun bersorak gembira karena mengira pekerjaan mereka sudah berhasil. Lydia pun frustasi dan ia kemudian pergi tanpa berkata apa-apa pada Mo, Curly, dan juga Larry. Mo, Curly, dan Larry mengikuti Lydia tepat di belakang mobilnya untuk menagih uang bayaran. Sesampainya di rumah, Lydia pun terkejut melihat Mo, Curly, dan Larry. Kedatangan seorang pria semakin membuat Lydia terkejut karena ternyata Meg masih hidup. Mendengar hal itu, Mo, Curly, dan Larry dianggap gagal melakukan tugas. Mereka pun dilempar keluar.
Tak kenal menyerah, ketiga pria tersebut masih gencar mengincar Meg untuk dibunuh. Mereka pun pergi ke rumah sakit. Namun saat berbicara dengan resepsionis, ternyata waktu jenguk sudah habis. Tak hilang akal, mereka kemudian menyamar menjadi perawat. Larry menggoda salah satu pria yang bekerja di sana untuk menanyakan kamar rawat Meg. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamar, mereka lagi-lagi berhadapan dengan resepsionis tadi. Dengan cepat mereka berlari lalu masuk ke kamar bayi. Seorang petugas yang berjaga di sana menyuruh Curly dan Larry untuk mengganti popok bayi. Mereka mengalami kesulitan karena bayi-bayi tersebut kencing sembarangan. Lalu muncullah resepsionis yang baru menemukan mereka. Ketiga pria itu kemudian pergi dan akhirnya masuk ke kamar yang benar, yaitu kamar tempat Meg dirawat. Mo mengangkut pasien lain untuk dijadikan penahan pintu. Bukannya langsung menangkap Meg, mereka malah terpaku pada tayangan televisi. Meg yang menyadari kedatangan mereka bertiga segera bersembunyi. Mo kemudian memeriksa keadaan Meg. Ia tahu bahwa Meg sedang bersembunyi, maka ia kemudian memasukkan dinamit, namun Meg mengeluarkan dinamit itu lagi. Mo tak mau kalah, ia tetap memasukkan kembali dinamit tersebut, maka terjadilah ledakan tepat mengenai Meg sendiri. Meg yang merasa kesakitan memohon pada mereka bertiga untuk berhenti mengganggu dirinya. Tiba-tiba muncullah resepsionis bersama beberapa petugas kepolisian. Terjadilah aksi kejar mengejar yang menyebabkan salah satu polisi menjadi pingsan. Niat hati ingin bertanggung jawab, Mo mengambil setrika yang ia kira adalah alat kejut. Bukannya selamat, polisi tersebut malah makin tersiksa oleh ulah mereka. Ketiga pria itu kemudian pergi ke rooftop. Karena jalan sudah buntu, mereka pun nekat melompat sambil berpegangan dengan selang pemadam. Selang itu tak mampu menahan beban berat mereka bertiga, maka mereka pun terjatuh menimpa seorang pria. Pria tersebut ternyata adalah Teddy. Teddy langsung mengenali Mo, Curly dan juga Larry. Ia memberitahu kepada ketiga teman lamanya itu bahwa ibu angkatnya yaitu Nyonya Harter sudah meninggal. Teddy mengajak Mo, Curly dan Larry untuk tinggal di rumahnya. Namun karena gengsi, Mo menolak ajakan tersebut. Scene berpindah di mana Mo, Curly dan Larry teringat pada uang saku yang diberikan Suster Mary. Mereka pun menyusun rencana untuk berkebun. Scene kembali berpindah pada Teddy dan sang istri yang ternyata adalah Lydia. Teddy menunjukkan foto Mo, Curly dan Larry pada Lydia. Foto tersebut membuat Lydia terkejut. Ia kemudian menyuruh Teddy untuk tidak berhubungan lagi dengan ketiga pria itu. Di sisi lain, Mo, Curly dan Larry menanam ikan salmon. Mereka membiarkan ikan-ikan tersebut terkapar kepanasan. Parahnya lagi, ikan tersebut mereka letakkan di lapangan golf. Aksi mereka lagi-lagi mendapat teguran dari polisi. Namun tetap saja mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi di suatu ruangan sunyi yang merupakan tempat pertunjukan seni. Di ruangan tersebut terjadilah adu mulut antara Mo, Curly dan Larry. Curly dan Larry menyalahkan Mo karena telah membuat keadaan semakin sulit. Kini mereka tak lagi mempunyai uang dan mereka juga gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Mo pun tak terima, lalu ia kemudian mengusir kedua temannya itu untuk meninggalkannya sendirian. Curly dan Larry pun pergi dari situ. Tapi tiba-tiba terdengar tepuk tangan dari beberapa orang yang ternyata menganggap bahwa perkelahian tadi adalah bagian dari adegan drama. Tanpa pikir panjang, seorang sutradara merekrut Mo untuk menjadi salah satu artis yang mengisi acara. Scene berpindah pada Lydia dan Meg yang pergi ke kebun binatang untuk menemui Curly dan juga Larry. Meg yang sakit baik fisik maupun mental memilih untuk membalas dendam kepada Curly dan juga Larry. Ia pun kemudian masuk ke dalam kandang singa dan untungnya singa itu masih terikat oleh tali. Di sisi lain, Curly dan Larry sedang berada di tepi kolam sambil memberikan ikan lumba-lumba kacang. Namun tanpa sengaja, kacang itu menyumbat sistem pernapasan lumba-lumba. Mereka berdua segera memberikan pertolongan. Tanpa sengaja juga, kacang tersebut terlempar mengenai singa hingga singa itu pun berubah menjadi lebih ganas dan tali yang mengikatnya putus. Scene berpindah kembali pada Teddy dan Lydia yang menonton televisi dan mendapati Mo yang menjadi salah satu pengisi dalam acara tersebut.
Sedangkan di sisi lain terlihat Curly dan Larry yang tak bisa melakukan apa-apa memilih untuk menyerah lalu kembali ke panti. Di sana ia bertemu dengan suster yang berkata bahwa setiap malam ia selalu menonton acara yang diisi oleh Mo. Kabar buruknya adalah hampir seluruh anak-anak sudah pindah ke tempat lain. Salah satu yang tersisa adalah Merv yang kondisinya masih terbaring sakit. Curly dan Larry pun menjadi sedih. Mereka memutuskan untuk kembali ke kota untuk mencari bantuan. Langkah mereka terhenti untuk menyaksikan akting Mo yang kini semakin terkenal. Setelah itu, tanpa tahu malu, Curly dan Larry pergi ke kantor milik ayah Teddy yaitu Mr. Harter. Mereka meminta uang sebesar $830.000, namun Mr. Harter meminta maaf karena ia tak bisa memberikan uang tersebut. Larry dan Curly pun tak bisa memaksa. Mereka melihat bingkai foto Tuan dan Nyonya Harter bersama dengan Teddy dan juga sang istri yang bernama Lydia. Larry dan Curly seketika tersadar bahwa Lydia sebenarnya ingin membunuh Teddy. Scene kemudian berpindah pada Mo yang mendapat protes dari rekan kerjanya karena ia sering melakukan kekerasan pada mereka. Tiba-tiba datanglah Curly dan Larry yang menjemput Mo. Mereka berdua memberitahukan kabar buruk tentang Lydia dan Teddy kepada Mo. Mendengar itu, mereka kemudian pergi ke pesta yang diadakan di rumah Teddy. Kedatangan mereka tak disambut dengan baik, maka mereka pun menyamar menjadi tukang balon agar bisa diperbolehkan masuk. Sebelum menemui Teddy, Mo, Curly dan Larry lagi-lagi menciptakan keributan. Meg dan Lydia yang melihat kedatangan mereka segera mengejar. Singkat cerita, akhirnya Mo, Curly dan Larry berhasil bertemu dengan Teddy. Mereka langsung memberitahukannya niat jahat Lydia dan juga Meg. Meg kemudian datang bersama Lydia lalu menodongkan pistolnya ke arah mereka. Tiba-tiba datanglah Mr. Harter yang juga memegang pistol lalu mengarahkannya pada Meg. Lydia ternyata bukanlah selingkuhan Meg, melainkan ia berselingkuh juga dengan Mr. Harter. Meg hanyalah kambing hitam yang mereka gunakan untuk melancarkan niat buruk. Mr. Harter kemudian membawa mereka semua menuju suatu tempat. Ia berkata bahwa dirinya menikah dengan seorang pengacara kaya raya, namun seluruh kekayaan mantan istrinya itu beratasnamakan Teddy. Maka dari itu, ia pun menyusun rencana agar bisa menguasai seluruh harta Teddy. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Larry mengeluarkan seekor tikus yang ia simpan. Lydia dan seisi mobil pun ketakutan sehingga menyebabkan mobil mereka tercebur ke dalam danau. Setelah berhasil berenang ke tepian, mereka semua sudah dikepung oleh tim kepolisian yang datang untuk menangkap Lydia, Meg dan juga Mr. Harter. Scene berpindah di mana Mo, Curly dan Larry yang kemudian kembali ke panti. Namun mereka mendapati tempat itu sudah kosong tak berpenghuni. Rasa sedih menyelimuti hati ketiga pria itu. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan anak-anak dari sebelah panti. Ternyata para suster dan anak-anak sedang bersenang-senang di tempat yang jauh lebih baik daripada panti sebelumnya. Anak-anak datang mengerubungi Mo, Curly dan juga Larry dengan senyuman yang lebar. Walaupun mereka sudah mendapatkan tempat yang lebih layak, Mo, Curly dan Larry masih dilanda rasa bersalah karena gagal mendapatkan uang. Namun sang suster kepala berkata bahwa panti yang sekarang mereka huni adalah hasil dari keberhasilan mereka bertiga. Kemudian datanglah produser film yang ingin merekrut Mo, Curly dan Larry untuk menjadi bintang dalam filmnya selanjutnya. Ketiga pria itu pun tanpa ragu-ragu segera menandatangani kontrak. Di sisi lain terlihat Teddy yang hadir bersama dengan seorang wanita yang bernama Ling. Ling adalah istri baru dari Teddy. Mereka memutuskan ingin mengadopsi Pes dan tanpa diduga, Teddy juga ternyata sebelumnya sudah lebih dulu mengadopsi Wes, saudara kandung dari Pes. Mereka pun berpelukan dan akhirnya bisa bersama setelah sekian lama. Dan film The Three Stooges pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini sudah membuat kalian bernostalgia nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. Yang pengen request film nostalgia lagi, silakan kalian ketikkan judulnya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan jangan pernah lupakan sahabat kalian. Dadah.